Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Gus. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama terima kasih banget kita berkesempatan untuk bisa sampai di kebunnya Gus Rurit ini, kebun kopi. Nah, ini ada satu hal yang menarik Gus, ketika kita bicara tentang kopi, yang kebetulan Cakep Malang ini bicara tentang kampanye air hujan. Nah, menurut Gus Rurit ini apa sih kaitannya antara kopi dan air hujan ini gitu? Itu yang pertama, monggo silahkan. Ya, kopi selalu tergantung dengan namanya air hujan. Karena sistem pengairan kopi itu hanya bisa dilakukan dengan air hujan. Ada sistem pengairan yang dilakukan dengan cara penyemprotan, tapi kemudian dampaknya justru tidak bagus untuk buah ke depan. Karena mungkin ini ya situasi pas kemarau disiram, sehingga proses pembakaran daun dengan sinar matahari ini tidak bisa Tidak maksimal, optimal di proses ya, ini ya. proses asimilasi yang namanya tidak maksimal. Jadi kopi itu adalah bagus kalau kemudian dia disiram oleh air hujan pada musimnya. Nah, ini yang kemudian membuat kopi itu menjadi subur, daunnya bentuknya kebiru-biruan, terus kemudian buahnya menjadi lebat. Nah, maka dari itu kemudian kita akan tradisikan kopi itu tidak hanya dalam proses pembibitan sampai kopi itu berbuah saja yang ketergantungan dengan air hujan ini. Maka kemudian kopi itu juga nanti kita akan buat bahwa kopi itu diseduh dengan air hujan juga rasanya akan lebih enak, karena air hujan itu kan air yang masih murni ya. Oke, ketika kita bicara tentang air hujan, tentang kopi gitu ya, ternyata bahwa ada salah ekosistem yang memang sangat bergantung dengan air hujan, karena kita melihat dari efek air hujan ini buahnya jauh lebih lebat, kemudian di kesuburannya juga akan beda gitu ya. Nah, ini kita kemudian akan bicara tentang mitigasi bencana. Betul. Ya, karena bahwa apapun yang kita lakukan tentu ingin kita berdampak ke lingkungan yang lebih baik gitu. Ya. Nah, kami ingin bahwa apakah juga ketika kita bicara bencana, pintu masuk kita ini, terutama kita bicara tentang bencana hidrometeorologi yang terkait dengan air hujan, ini dengan hujan ini, dengan air ini ya. Itu bagaimana menurut Gus Rurit itu? Ya, kopi memang tidak mampu menahan air hujan yang ketika itu curah hujannya lebih tinggi. Tapi kemudian petani itu mengadaptasi kopi ini dengan membuat teras iring, kantong-kantong air gitu. Jadi sepanjang sejarah kami mulai lahir sampai dengan saat ini itu belum pernah menemukan perkebunan kopi itu yang longsor. Walaupun sebetulnya artinya dari perkebunan kopi ini sebetulnya ada pelajaran yang menarik. Mereka itu sudah menerapkan ketika bicara mitigasi bencana dengan kantong-kantong air, dengan sistem teras iring gitu ya. Walaupun kopi bukan tanaman yang bisa menahan longsor, tapi kemudian bisa diatur ya, setidaknya gitu ya. Terus kemudian ada penaung pohon lamtoro, ini juga membuat tanah itu masih bisa kuat untuk menampung air hujan. Oh ya, di sini memang ternyata kenyataannya ada lamtoro, juga di samping ada kopi. Artinya lamtoro ini tidak akan berpengaruh ke produksi kopinya? Justru terjadi sebuah simbiosis mutualisme ya. Karena fungsi penaung ini adalah untuk filter sinar matahari. Apabila musim penghujan, banyak cuaca mendung, itu dibuka ya. Diambil, dan ini untuk pakan ternak. Jadi sangat multifungsi. Sinar matahari bisa menerobos ke pohon kopi. Tapi kemudian kalau musim kemarau ini dibiarkan untuk melindungi supaya pohon kopi ini tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, begitu cara petani kami itu untuk beradaptasi dengan cuaca, iklim. Oke, ketika bicara tentang mitigasi bencana, tentu kita juga bicara tentang generasi penerus. Dan sekarang kan yang terjadi di kita ada gaya hidup baru anak muda ketika mereka nongkrong di kafe,
yang notabene Betul. kafe-kafe kopi lah gitu. Ya. Nah, ini tentunya sebetulnya satu cara yang strategis Betul. ketika kita bicara tentang tentang mitigasi. Mohon izin, apakah di tempat Gus Ruri ini kita bisa belajar nih pertama tentang bagaimana sih kita pembibitan kopi Betul. ini sampai ke proses menjadi kopi yang benar-benar sedap diseduh tadi ngendikake Ya. bagaimana air hujan ini bisa berperan tidak hanya dari proses tumbuhnya tanaman Tumbuhnya sampai kopi, ke tapi proses penyeduhan yang kita sampai menggunakan kopi diminum. sampai diminum. Ya. Gimana? Ya, pertama dengan anak muda yang sudah mulai suka kopi, memang kita menjual kopi ini dari 3 aspek gitu. Pertama, aspek dari cara menanam, cara merawat tanaman, cara termasuk tadi membuat teras iring supaya tidak longsor, cara penaungan pohon kopi, cara memanen yang bagus, yang petik merah gitu kan, cara menyortir sehingga didapatkan biji kopi dengan kualitas dan cita rasa yang sangat enak, terus kemudian cara menggorengnya gitu sehingga didapatkan rasanya yang maksimal, cara menyeduhnya, cara meminumnya, itu kopi dari aspek cara. Ternyata Ya. itu edukasinya banyak banget ya di situ ya. Banyak banget edukasinya. Yang kedua, kopi dari perspektif rasa. Oke. Ya, dari merasakannya. Banyak orang bilang kopi itu pahit, tapi ternyata kalau dirasakan dengan betul-betul itu ada kandungan manisnya. Kalau robusta ada kandungan gurihnya, coklatnya, gula merahnya gitu kan. Kalau yang arabica itu ada rasa buah jeruk, ada rasa buah nanas dan macam-macam ya. Itu dari segi rasa gitu kan, dirasakan bermacam. Yang terakhir, yang ketiga dari aspek cerita. Oke. Cerita bagaimana kopi masuk di sini, bagaimana cerita para petani kita dengan tetesan keringat dan darah menanam kopi, bagaimana kemudian kopi, petani-petani kopi yang saat ini kedai-kedai kopi merebak, kedai kopi selalu mendapat keuntungan yang tinggi tapi petani itu masih miskin. Iya. Dari segi cerita, istilahnya kita mengedukasi para pemuda ini yang kopi mawa coro, kopi mawa rasa, dan kopi mawa cerita gitu. Oke. Ini yang menarik juga begini. Ketika Gus Rurit mengangkat local wisdom atau kearifan lokal ya, bicara mitigasi dengan local wisdom, masyarakat kita dulu udah ngajarin nih gitu. Nah, kami tentu harapannya ke depan anak-anak muda itu kemudian tertarik ke depan program apa sih yang akan Gus Rurit lakukan terkait dengan mengangkat local wisdom yang kita bicara di situ. Aspek yang masuk tidak hanya kita bicara tentang keunggulan kopi, tapi bicara tentang mitigasi yang nanti anak-anak muda ini tertarik di situnya gitu. Ya. Dan menjadi bagian tentunya dari upaya mitigasi ini. Betul. Pertama, kopi memang bukan tanaman asli Indonesia. Kemudian dapat dengan mudah beradaptasi di Indonesia ini. Itu yang nanti akan kita bawa sebagai isu. Dan kopi ini mengalami siklus pasang surut, harganya pernah mahal. Dulu itu pernah 1 kilogram kopi itu setara dengan 1 gram emas. Waktu zaman saya masih kecil, kopi murah lagi. Nah, artinya kopi ini adalah belajar dari kopi ini adalah belajar proses ketangguhan ya, bisa beradaptasi dengan mudah di satu pemukiman perkebunan, terus kemudian bisa dengan mudah juga untuk membangun sistem kesejahteraan para petani. Minimal petani bisa menyekolahkan anaknya, membantu masyarakat yang lainnya. Terus kemudian dari segi trendingnya ya, fashionnya kopi ini sekarang kan dapat, jadi orang itu bener-bener. Anak muda itu kan fashionnya ngopimu di mana. Kalau kamu nggak tahu tentang pengetahuan tertentu, katanya ngopimu kurang jauh Ya, gitu kan. dan ngopimu kurang kental katanya. Kurang kental. Nah, ini kesempatan yang kemudian nanti Momen yang tepat kira gitu ya. tepat untuk kita belajar ketangguhan dari tanaman kopi ini. Kita belajar adaptasi lingkungan dari tanaman kopi ini. Oke, tentu harapannya ke depan ini kemudian mulai semoga berkembang
Dan kami memang ingin bahwa dalam satu gerakan ini, terutama ketika penjenengan bicara kopi, di situ muatan edukasi semuanya masuk karena kita menuju ke lingkungan yang lebih baik, bicara tentang kesejahteraan, ya kira-kira begitu ya, mitigasi bencana dan semuanya. Oke, semoga ini menjadi satu satu tayangan yang menarik ya, bahwa kita bisa kok bicara kopi dari berbagai sudut pandang. Ya baik itu dari apapun sisinya, itu kita tetap oke gitu ya. Semoga tetap sukses. Amin. Semoga ini salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di Malang, terutama yang terkait dengan bencana hidrometeorologi yang semakin kesini dampaknya semakin luas di sini. Selamat sore, salam tangguh, salam air hujan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.